Pak Web, saya tadi sepintas membaca perjalanan kehidupan manusia dari awal hingga akhir. Jikalau gagal sempurna itu ada satu yang menarik. 1000 tahun di dunia, 1 hari di akhirat. Coba Pak Web minta tolong diberikan gambarannya seperti apa itu. Ya. Akhirat, istilah kata akhirat secara umum itu. Pak Web sudah membuktikan itu kasusnya banyak. Iya. Bahkan ada yang dari kemarin dari Australia, terus dari Singapura, sama. Dan saya tidak pernah menemani spiritual mereka untuk yang kedua kali. Intinya adalah Pak Web menyambungkan dengan yang namanya kalau bahasa umumnya guru sejatinya sendiri. Iya. Dan setelah itu ya biar dia cukup dibimbing oleh dirinya sendiri. Iyalah. Menjadi nabi-nabi baru gitu. Iyalah. Bukankah setiap manusia ini adalah utusan? Betul. Artinya semua kan nabi, tinggal mau apa enggak tuh Mas? Nah kalau enggak mau, ya jangan ngeresulah. Jangan instruksi, jangan protes, jangan mengeluh kalau enggak mau kan? Bener itu, karena bahasa Nabi itu kan muncul pertama di Israel. Dia penerima, pembawa, dan penyampai kabar dari langit. Dan menurutku semua manusia bisa di level itu. Bisa. Tinggal mau apa enggak, ngono tok wis. Tinggal mau apa enggak. Oke. Pak Web, saya tadi sepintas membaca perjalanan kehidupan manusia dari awal hingga akhir. Jikalau gagal sempurna itu ada satu yang menarik. 1000 tahun di dunia, 1 hari di akhirat. Coba Pak Web minta tolong diberikan gambarannya seperti apa itu. Ya. Akhirat, istilah kata akhirat secara umum itu kan dimensinya ruh Mas ya, atau alam ruh. Sedangkan dunia itu kan dimensinya wujud atau alam wujud. Jadi alam wujud dengan alam ruh itu ada perbedaan. Jadi kalau alam wujud itu lama. Nah kalau alam ruh itu sebentar. Alam wujud itu lama, kalau alam ruh sebentar ya. Iya. Jadi ketika manusia hidup mati, berarti ruhnya kan keluar. Nah, ruh inilah yang mulai dihitung. 1 jam saja ruh ini keluar dari wujudnya, maka ini sudah berhari-hari di alam ruh itu Mas. Sudah berhari-hari. Nah, untuk di dalam prosesnya dari awal ruh ini keluar dari jasad sampai dia lahir kembali, ini sudah sangat lama sekali. Sudah sangat lama sekali. Kalau dia gagal mencapai kesempurnaan. Tapi kalau dia berhasil mencapai kesempurnaan, begitu ruh ini lepas dari wujudnya, maka wujud ini akan menjadi sempurna dan ruh ini akan kembali kepada asalnya. Tanpa perjalanan. Tapi kalau dia gagal sempurna, berartinya kan dia enggak tahu nih, dulu saya itu dari mana gitu loh. Titik awal saya dulu itu dari mana. Kan dia enggak tahu lah, dia mencari dan dia selama dalam pencarian di alam ruh itu akan berhadapan dengan sesama ruh di sana. Nah, sesama ruh yang ada di sana ini loh yang umumnya disebut-sebut sebagai malaikat. Jadi di dalam diri kita juga ada malaikat, yaitu 4 anasir kita itu tadi Mas. Yang dalam istilah Jawanya sedulur papat itu tadi. Nah, sedulur papat kita ini juga malaikat. Disebut mutmainah, alwama, amarah, supiyah itu di dalam diri. Nah, kalau mereka ini keluar dari diri, dari dalam diri kita, mereka malaikat Mas. Malaikat. Makanya harus mengenal diri. Coba kalau kita mengenal diri kan berarti kita mengenal 4 malaikat ini tadi. Benar. Jadi kalau bahasa Jawanya sih sederhana.
Agak shock ya. Iya juga ya. Tapi itu beda Pak Web. Kalau misalnya apa tuh namanya bicara tentang sedulur papat itu sama guru sejatinya itu beda. Beda. Rasa sejati itu beda. Beda. Jadi kalau rasa sejati atau guru sejati yang sering saya bahasakan sebagai hidup gitu ya. Urip. Ya urip itu. Nah, kalau urip itu tubuhnya, maka sedulur papat ini kedua tangan dan kedua kakinya. Tapi kalau sudah menyandang gelar guru sejati, berarti sedulur papat Kalimo Pancer ini sudah dalam keadaan manunggal, Mas. Sebelum sedulur papat Kalimo Pancer ini dalam keadaan manunggal tidak bisa disebut guru sejati karena hidup belum punya tangan, belum punya kaki. Kedua tangannya masih terpisah, kedua kakinya masih terpisah. Nah, pasca proses selama 7 hari itu teman-teman yang di sini itu artinya sudah sudah aktif yang rasa sejatinya tadi. Iya. Akhirnya dia nggak perlu pembimbing kemana-kemari. Enggak. Abang punya pembimbing sendiri. Itu yang menurut saya paling pas itu. Nggak habis-habis. Lah ini semua saudara-saudari kita harus tahu ini. Harus tahu ini. Lah dengan seperti itu, jadi kemungkinan kebulet utang tipis banget, Mas, tipis banget. Jadi iya Pak Web, saya di sedulur sejati Pak Web kebetulan. Mungkin ya terlalu banyak persamaan dengan Pak Web yang di sini gitu. Kalau udah tahu itu ya teman-teman akhirnya berhenti memang. Ya buat apa Wong? Cukup ngene akhirnya. Dia sendiri yang akan melakukan dia sendiri gitu loh. Kalau kita yang melakukan capek, Mas. Betul. Capek. Karena apa? Karena kalau kita yang melakukan, kita harus menggerakkan tubuh. Menggerakkan tubuh kan menggunakan tenaga, energi, kudu mangane wareg kan? Iya. Nek mangane luwe ya klemprak-klemprek. Tapi kalau dia kan tidak mengenal semua itu. Nggih. Lah, gini, berarti Pak Web meyakini bahwa yang disebut dengan cokro manggilingan itu Pak Web sekarang hidup, kemudian nanti kapundhut, akan hidup lagi terus menerus. Bahkan katanya Siddhartha, manusia itu akan bereinkarnasi selama 550 kali dengan catatan dia jujur. Singrat jujur terus piro gitu kan. Nah, pertanyaan saya, kan ada itu konsep kembali kepadanya. Kalau Pak Web tadi membahasakan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Yang dimaksud dengan kembali kepadanya itu apa? Wong pada kenyataannya kan berdasarkan yang saya pahami kan urip ki mung peristiwa banyu sing membeku dadi es, nguap meneh dadi banyu, begitu pula seterusnya. Yang dimaksud kembali kepadanya itu yang gimana Pak Web? Manunggal itu tadi. Nah, harusnya ekspresi ya. Ketika kita berkata kembali kepadanya, ekspresinya itu seperti ini. Dengan catatan kita kembali kepadanya. Ora rono. Lalu wong dia ada di dalam. Iya, Pak. Kita masalahnya masih menganggap bahwa Tuhan suatu sosok yang terpisah. Nah, itu sing marai ribet ini ngono, Mas. Akar permasalahannya di situ, Pak. Ini ngono tok. Iya. Rokok dulu, Pak. Asik-asik ini. Ketemu gelis ketemu, Mas. Iya. Solusinya itu kemana ya? Gelis ketemu. Jalan keluarnya itu gimana ya? Gelis, jangan ke sana loh, Mas. Jangan ke sana. Kembali kepadanya. Jangan kembali kepadanya. Ya jangan. Oke. Jadi kalau bisa mempertegas ini ada kata-kata menarik begini. Manusia ada karena konsekuensi logis dari gerak semesta yang selalu mencipta melalui energi yang memancar dari kekosongan yang absolut. Jadi awal mula manusia itu ya karena bagian dari konsekuensi logis gerak alam. Ora kok terus digawe teko adonan koyo roti. Enggak. Hukum sebab akibat alam ini berarti ya. Dan kita menjadi satu kesatuan dengan alam. Wis nek ngerti kuwi wis ora ono khawatir beneran. Lah wong Gusti Allah kok khawatir. Gusti Allah kok khawatir. Gusti Allah kok punya utang. Iya lah nggih. Gusti Allah kok kesandung masalah. Perkara ini gini ketok, aslinya perkara ini kono tok. Iya.
Jadi selama ini kita takut di situ, Mas. Nah, kenapa kok kita takut? Karena kita mencerna bahwa Tuhan itu sesuatu hal yang menakutkan, Mas. Ya parahnya kan di sini. Nah, selama kita menganggap bahwa Tuhan itu adalah sosok yang menakutkan, yang harus dipatuhi, yang harus disendikodawi, yang nggak akan pernah ketemu, Mas. Lawang Tuhan itu kalau harus digambarkan, Tuhan itu adalah yang paling layak untuk dicintai, Mas. Paling layak. Nggak ada yang lebih layak dari Tuhan untuk dicintai, nggak ada. Jadi bukan sesuatu yang menakutkan, bukan. Jadi ojo wedi. Ngaku Gusti Allah ki ojo wedi ngono lho. Karena Gusti Allah ki dudu hal yang menakutkan. Iya. Dan apa di dunia ini yang nggak Gusti Allah ya? Lah iya. Kan seluruh isi alam semesta ini kan perwujudan kenyataan Tuhan. Betul. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti kita ini perwujudan siapa? Ayo. Anjing saya itu perwujudan siapa? Iya. Ayo. Ikan-ikan, burung-burung semua itu. Kan perwujudannya dia sendiri untuk saling berkomunikasi dengan kesadaran cinta kasih sayang, bukan yang lain. Ini tak ini Pak, ini memang harus benar-benar ditekankan dan gak kafir, halal haram terus dan cerdas spiritual kita ini biar meningkat, ini sudah ya, waktunya ini memang saatnya, memang waktunya, Mas. Tapi akan ada perubahan, Mas. Bentuk perubahan real loh, Mas, ya, bentuk perubahan untuk ini. Artinya akan ada yang ditiadakan. Untuk mengadakan yang seaslinya akan ada yang ditiadakan. Oh gitu ya. Ibaratnya ada harga yang harus dibayar. Iya. Karena apa? Karena untuk tangan kita untuk bisa menerima sesuatu kan tidak bisa dalam keadaan menggenggam. Iya. Ya kan? Jadi harus ada yang lepas kan. Baru bisa menerima. Dan Pak Web kelihatannya mengamati para pelaku spiritual yang dituduh sebagai bekerja sama dengan makhluk dimensi rendah atau ilusi, roro kidul segala macam gitu dengan sangat bijaksana dan tidak pernah menyalahkan. Kenapa seperti itu? Disalahnya spiritual kan ada tingkat-tingkatannya, Mas. Ada tingkat-tingkatannya, ada fase-fasenya kan, ada dimensi-dimensinya. Dan saya pernah melalui semua itu. Oh gitu ya. Ya orang gumun, nah, enggak heran lah saya. Nanti juga kalau udah nyampe di titiknya berhenti sendiri kan. Tapi kalau udah ketemu tadi sudah nggak ada ya? Nggak ada, orang nggak ada. Tos. Nggak ada. Iya. Oke. Jadi nggak perlu kita harus menghakiminya. Enggak apa-apa, malah justru nggak nyaman kan. Barat sekolah ya sudah lah kayak kelas 3 gitu ya Mas. Iya. Ngapa jadi enggak mengherankan lah, enggak mengherankan. Nanti kalau udah sampai ya sudah selesai semua kan. Tanpa kita beritahu, ojo ngono. Dia akan berhenti sendiri kalau udah sampai. Oke. Sekarang gini, apa tuh namanya? Itu tadi saya lihat ini Pak Web tentang gambaran-gambaran cakra dan kundalini gitu. Ini kan rame nih orang bicara tentang 7 cakra dan kundalini. Tolong coba dijelaskan sebenarnya ya apa sih? Sebenarnya harus gimana gitu. Iya. Bisa nggak diaktifkan sendiri di rumah gitu atau gimana lah monggo Pak Web? Bisa. Ini Mas. Di dalam dunia spiritual, khususnya spiritual India dengan spiritual Cina, Mas ya. Iya. Itu mempunyai istilah cakra kundalini. Nah, sesungguhnya setelah saya kaji dan saya praktekkan, di sini ada perbedaan antara cakra dengan kundalini, Mas. Nah, kalau cakra itu merupakan titik hotspotnya. Iya. Spot apa hotspot Pak Web? Hotspot. Iya, hotspot. Titik hotspot. Titiknya ya. Titik hotspot atau dalam istilah lainnya portal. Bisa dikatakan portal ya. Atau pintu gerbang. Titik hotspot apa? Pintu gerbang apa? Portal apa? Di dalam diri setiap manusia itu ada 3 singgasana Tuhan. Jadi di dalam setiap diri manusia, nggak peduli agamanya apa itu, nggak peduli, semua pokoknya. Itu ada
tiga singgasana Tuhan. Ketika Tuhan sebagai pencipta, ketika Tuhan sebagai pemelihara, dan ketika Tuhan sebagai penyempurna. Ketika Tuhan bekerja sebagai sang pencipta, dia berkantor di dalam kepala kita. Jadi ojo gumun, nek otak awake dhewe iku ojo gumun kuwi Gusti Allah lagi kerja gitu. Tunggu aja hasilnya. Iya kan banyak orang nyipta lewat pikirannya. Nah iya, ya aslinya kan di situ, karena dia sendiri yang sedang menciptakan. Nah ini kalau dibahas Mas, sebenarnya di setiap saatnya ini terjadi penciptaan yang nggak terhitung jumlahnya Mas, yang nggak terhitung jumlahnya dengan beraneka ragam perwujudan. Tiap saatnya loh itu Mas, penciptaan itu masih ada dan terus terjadi, terus terjadi. Nah itu kantornya ada di dalam kepala kita. Kalau dalam bahasa spiritualnya disebut sebagai Baitul Makmur. Baitul Makmur itu adalah tempat kantornya Gusti Allah ketika dia sedang mencipta. Menciptakan apa? Opo bae wis tanpa terkecuali. Lah yang kedua, ketika Tuhan bekerja sebagai pemelihara, nah dia berkantor ya apa? Berkantor di dalam dada kita. Dalam bahasa spiritualnya, di dalam dada kita itu disebut sebagai Baitul Muharram. Nah, Baitul Muharram adalah tempat kantornya Tuhan ketika dia memelihara apa yang sudah diciptakan. Nah, dan yang ketiga, ketika Tuhan bekerja sebagai penyempurna, lah dia berkantor di dalam celana kita. Penyempurna. Ya, sebagai penyempurna. Kenapa bisa dibilang penyempurna? Ya karena apa yang diciptakan harus dipelihara, apa yang dipelihara harus sempurna kan? Harus tanpa cacat, tanpa kekurangan, tanpa kejelekan dan lain sebagainya. Nah, ketika Tuhan menyempurnakan apapun yang sedang dia pelihara, itu dia berkantor di balik celana kita yang secara spiritual disebut-sebut sebagai Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Itu kantornya Tuhan ketika dia sebagai penyempurna. Nah, Baitul Muharram